Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Dapur Potato dan Map. Di sini saya adalah Eka Putri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Fauzia dengan NIM 211900120 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, visi dan misi, product description, tujuan dan sasaran, dan strategis pemasaran. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang, di era globalisasi di dunia pendidikan semakin berkembang, sehingga dengan perkembangan pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu mengikuti perkembangan pendidikan supaya dapat berkompetisi dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan di dunia usaha. Untuk itu, di dalam pengusahaan, suatu pendidikan tidak harus teori saja yang dibutuhkan, tetapi praktek secara langsung akan lebih dijamin keberhasilannya. Kedua, saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi kami menjadikan usaha ini banyak dinikmati semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang dewasa. Kedua, menjadikan usaha ini semakin besar dan terkenal. Ketiga, memberikan makanan yang sehat dengan memperhatikan kualitas kebersihan. Di sini misi kami mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, pelayanan sajian makanan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna performa operasional yang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan produk description dari kelompok kami. Pertama, Ice Chocolatos, terbuat dari coklatos, coklatos drink dan dicampur dengan susu full cream dan diberi topping di atasnya. Yang kedua, potato cheese stick, terbuat dari kentang yang dicampur dengan keju dan dipotong secara memanjang dan disajikan dengan saus dan mayones. Tujuan dari usaha kami adalah melatih diri agar mampu hidup mandiri dan terampil dalam memasuki dunia usaha masyarakat. Kedua, menciptakan makanan yang lezat untuk dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Sasaran dari usaha Ice Chocolatos dan Potato Cheese Stick adalah mahasiswa sekitaran kampus Universitas BSI. Kedua, masyarakat luas yang melewati tempat usaha kami. Strategi pemasaran dari usaha kami adalah profil konsumen yang dituju. Kedua, kondisi pesaing di BSI belum ada yang jual makanan dan minuman ini, sehingga ini menjadi peluang besar buat kami. Ketiga, produk. Keempat, harga. Kelima, tempat atau lokasi. Keenam, promosi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu judulnya BMC atau disebut dengan Layout Business Model Canvas. Di sini ada key partners. Key partners ini adalah berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Di sini kami menggunakan Grab dan Gojek dan juga menitipkannya di warung. Di sini ada key activities. Key activities ini adalah mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seseorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik atau memuaskan dan memuaskan. Contohnya, di sini kami membuka toko dan mengikuti bazar. Yang ketiga ada key resources, yaitu adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pembisnis organisasi untuk mewujudkan proposisi lain seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Di sini kami adalah makanan, yaitu Ice Chocolatos dan Potato Cheese Stick. Dan yang keempat ada UNESCO Value Proposition. Value proposition ini adalah dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kami tawarkan di sini ada ice
es coklatos. Nah, es coklatos ini yang menarik dari usaha kami yaitu sangat mudah membuatnya, dan kami membuatnya dengan susu full cream. Dan yang kedua ada potato cheese stick, yaitu potato cheese stick yang menarik di usaha kami yaitu membuatnya dengan cara mencampurkan adonan keju serut dengan adonan kentang yang sudah ditumbuk, dan di atasnya diberi mayones dan juga saus. Dan yang kelima itu ada customer relationship. Customer relationship itu adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu menggunakan dengan cara promosi agar pelanggan tidak pergi dari usaha kami. Dan yang keenam itu ada channel. Channel ini adalah untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer. Jadi kami itu lewatnya bisa lihat dari Instagram dan juga bisa dari WA. Dan di sini ada customer segment. Customer segment ini adalah menjadi blok area yang paling penting utama karena dari pelanggan kita mendapatkan pemasok, yaitu ada komunitas, ada orang dewasa, ada anak-anak, ada anak remaja, dan juga orang lansia. Ada cost struktur, yaitu biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh bisnis kami. Yang pertama itu ada channel. Channel ini kami membutuhkan kuota dan juga pulsa. Dan yang kedua ini adalah care resource, yaitu bahan-bahannya itu coklatos drink, susu cream, coklatos roll, kentang, dan lain-lain. Sini ada rencana anggaran. Yang pertama pemodalan. Pemodalan ini pengeluaran kita dari bisnis ini. Pemodalan ini pengeluaran kita dari bisnis ini. Dan yang kedua ada peralatan yang digunakan. Nah, alat yang digunakan ini pertama coklatos ini adalah gelas plastik dan tutup. Yang kedua itu ada sedotan. Yang ketiganya ada termos es batu. Sini alat yang digunakan dari coklatos totalnya itu ada 76.800. Selanjutnya ada potato cheese stick, yaitu barangnya aja ada kompor, ada wajan, ada tabung gas, ada parutan keju, ada pisau, ada spatula, talenan, dan mika. Semua totalnya itu 556.800. Nah, di sini bahan yang digunakan yaitu dari coklatos. Yang pertama itu ada coklatos drink, ada susu full cream, ada coklatos roll, dan ada es batu. Sedangkan potato cheese stick itu ada kentang, tepung maizena, keju cheddar. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Ajeng Pratiwi, tim 21190291, kelas 212A01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi laporan usaha milik kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang diberi nama Dapur Potato and Milk. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu tentang rencana, proses produksi, cara pembuatan, dan cara pengemasannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rencana proses produksi, di mana dalam usaha kami yaitu memerlukan dua produksi atau dua bahan yang digunakan, yaitu pertama coklatos dan kentang. Pertama, ini ada bahan yang digunakan untuk produksi coklatos. Bahan yang utamanya itu udah pasti coklatos drink, terus susu full cream, coklatos roll, dan es batu. Coklatos drink kita pakai 20 bungkus. Itu harganya jumlahnya 40.000. Satu bungkusnya itu harganya 2.000. Susu full cream pakai 2 liter. Jumlahnya 43.000. 1 liternya 21.500. Coklatos roll pakai 20 bungkus, itu totalnya 10.000. Satu bungkusnya itu 500 rupiah. Es batu 5 bungkus, itu harganya 10.000. Satu bungkusnya harganya 2.000, jadi totalnya 103.000. Yang kedua itu bahan yang digunakan untuk produksi potato cheese stick. Udah pasti yang pertama dibutuhin kentang. Kita pakai 5 kg kentang
harganya 75.000, 1 kilonya 15.000. Terus kedua itu tepung maizena, kita pakai 3 kilo, harganya itu 52.500, 1 kilonya 17.500. Keju cheddar, ini merek apa aja? Mungkin kita pakai yang Kraft. Di sini menggunakan 5 batang keju, harganya itu 108.500, satu batangnya itu harganya 21.700. Terus minyak goreng 1 liter harganya 14.200. Saus saset kita pakai 3 pak, 3 pak harganya 63.000, 1 paknya itu harganya 21.000, jadi totalnya 313.200. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan coklatos dan potato cheese stick. Di sini pertama itu ada cara pembuatan es coklatos. Pertama, buka 2 bungkus coklatos drink. Kedua, masukkan air panas 30-50 ml ke dalam coklatos, aduk sampai mengental. Ketika sudah mengental, taruh ke dalam gelas. Keempat, setelah itu campurkan dengan es batu secukupnya. Kelima, setelah dimasukkan es batu, lalu campurkan dengan susu full cream, yaitu 200-250 ml. Setelah itu campurkan toppingnya, yaitu coklatos roll. Ketujuh, yang terakhir, yaitu es coklatos sudah siap disajikan. Nah, lanjut sekarang cara pembuatan potato cheese stick. Pertama, sediakan 1 kg kentang. Kedua, masaklah air panas. 3, masukkan kentang ke dalam air panas dan direbus. 4, setelah sudah direbus, buka kulit kentangnya. Kelima, setelah sudah dibuka kulitnya, kentang tersebut lalu dihancurkan dan diberi parutan keju di dalamnya. Setelah itu kentang tersebut dibungkus dan dipotong persegi panjang. Setelah dipotong jadi persegi panjang, lalu digoreng sampai matang. 7, setelah matang, taruhlah di piring yang sudah disediakan topping, yaitu saus dan mayones. Potato cheese stick sudah siap disajikan. Nah, sekarang itu tahap terakhir, dimana cara pengemasannya. Cara pengemasan untuk potato cheese itu menggunakan mika, bebas ukurannya yang berapa aja sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau sedangkan untuk es coklatos itu dimasukkan ke dalam gelas plastik yang sedang, tutup plastik dan beserta sedotannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kumatasari dari kelas 212A01 NIM 211903515. Di sini saya akan menjelaskan tentang harapan keuntungan dan perhitungan BP penyusutan. Pertama, dari harapan keuntungan. Harapan keuntungan saya akan menjelaskan tentang harga jual produk dan laba perhitungan. Jika kita ingin mencari penghasil per hari, berarti kita akan cari harga jual produk. Kita cari es coklatos, yaitu 50 itu yang kita jual per buah dikali harganya 6.000 sama dengan 300.000. Kedua, potato cheesecake, yaitu 50 harga per buahnya, bukan harganya tapi yang kita jual dikali 5.000 sama dengan 250.000. Berarti kita tambah 300.000 yang tadi es coklatos, ditambah 250.000 yang potato cheesecake sama dengan 550.000. Berarti penghasilan perharinya sudah ditemukan, yaitu 550.000. Kedua adalah laba perhitungan. Jika mencari laba, rumusnya adalah biaya bahan baku dikurang penyusutan dikurang penjualan.
yaitu 1.211.800 dikurang 348.200 dikurang lagi 5.500 sama dengan 313.600. Karena saya tahu laptop saya kurang kelihatan juga powerpointnya, jadi akan saya perlihatkan di HP. Jadi untuk harapan keuntungannya ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan BEP penyusutan, yaitu yang pertama penyusutan peralatan per bulan kentang, yaitu 556.800 dikurang 12 sama dengan 46.400. Yang kedua penyusutan peralatan per hari kentang, yaitu 46.400 dibagi 30 sama dengan 1.546. Yang ketiga penyusutan peralatan per bulan coklatos, yaitu 76.800 dibagi 12 sama dengan 6.400. Yang keempat penyusutan peralatan per hari coklatos, yaitu 6.400 dibagi 30 sama dengan 213. Yang kelima hasil penyusutan per hari plus biaya bahan baku kentang, yaitu 1.546 ditambah 313.200 sama dengan 314.746. Yang keenam hasil penyusutan per hari ditambah biaya bahan baku coklatos, yaitu 213.000 ditambah 103.000 sama dengan 103.213. Jadi itulah yang saya jelaskan tentang harapan keuntungan dan perhitungan BEP penyusutan. Dan karena saya juga takut tidak kelihatan, saya akan perlihatkan. Oke, saya akan perlihatkan lagi sekali lagi kan tidak kelihatan saja. Yang pertama tentang harapan keuntungan. Ini slide untuk harapan keuntungan. Seperti di sini. Karena saya tahu di laptop tidak kelihatan karena cahaya. Ini. Yang kedua tentang perhitungan BEP penyusutan. Ini. Sekian dari saya. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Sinta Novianti, NIM 2119038. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkiraan pengeluaran. 1. Perkiraan pengeluaran kentang dengan modal sejumlah Rp314.746 bisa memproduksi 50 porsi. Dan dihitung dengan rumus modal dibagi produksi, yaitu 314.746 dibagi 50 sama dengan 6.294 rupiah. 2. Perkiraan pengeluaran ais coklatos dengan modal sejumlah Rp103.213 bisa memproduksi 50 porsi. Dihitung dengan rumus modal dibagi produksi, yaitu Rp103.213 dibagi 50, yaitu Rp2.064. 3. Perkiraan laba rugi kentang. Laba yang diinginkan adalah 20%. Dengan rumus laba dikali HPP adalah 20% dikali Rp6.294 sama dengan Rp1.258. Harga jual adalah total laba dikurangin HPP, yaitu Rp1.258 dikurangin Rp6.294 sama dengan Rp7.500. 4.
Perkiraan laba rugi Ice Coklatos. Laba yang diinginkan adalah 20% dengan rumus laba dikali HPP, yaitu 20% dikali Rp2.064, yaitu Rp412. Harga jualnya dengan rumus total laba dikurangin HPP, yaitu Rp412 dikurangin Rp2.064 sama dengan Rp2.500. Perkiraan pendapatan. 1. Perkiraan pendapatan kentang. Dengan perkiraan harga jual 7.500 dan target per hari 50 porsi, maka perkiraan pendapatan kentang yaitu 50 porsi dikali 7.500 adalah Rp375.000. Pendapatan per bulannya Rp11.250.000. Pendapatan per tahun Rp135 juta. 2. Perkiraan pendapatan Ice Coklatos. Dengan perkiraan harga jual Rp2.500 dan target perharinya 50 porsi, maka perkiraan pendapatan perharinya yaitu 50 porsi dikali Rp2.500 dan akan didapat Rp125.000. Pendapatan per bulannya Rp3.750.000 dan pendapatan per tahunnya Rp45 juta. Selanjutnya, perhitungan BEP. 1. Perhitungan BEP kentang. Dengan rumus BEP yaitu total biaya atau modal dibagi harga jual, yaitu Rp314.746 dibagi Rp7.500 akan didapat sekitar 41 porsi. Jadi untuk mencapai BEP kita harus menjual sekitar 41 porsi dalam satu hari. 2. Perhitungan BEP Ice Coklatos. Dengan rumus BEP yaitu total biaya atau modal dibagi harga jual. Rp103.213 dibagi Rp2.500 akan didapat sekitar 41 porsi. Jadi untuk mencapai BEP harus menjual sekitar 41 porsi dalam satu hari. Jadi kesimpulannya, usaha pembuatan es coklatos dan potato cheese stick ini dibilang sangat mudah dibuat dan mempunyai peluang yang sangat besar karena pada zaman milenial ini banyak sekali yang suka dengan makanan seperti itu. Bukan anak-anak saja, tetapi orang dewasa juga suka dengan makanan tersebut. Dengan adanya makalah ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kita dalam menjalankan usaha serta menjadi tolak ukur kita untuk menjalankannya. Usaha ini juga ditujukan untuk membantu pemerintah agar mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dan juga untuk mendapatkan pendapatan per kapita agar mahasiswa juga sehabis lulus bisa mendapatkan pekerjaan. Harapan kami, usaha yang telah kami rencanakan ini dapat menjadi contoh bagi wirausaha lainnya untuk lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Sarannya bagi saya yang pertama, tingkatkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha, dan yang kedua, bersaing secara sehat dan menghadapi persaingan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.